selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan DNA gereja kita. Kami Jemaat GB Brebes menyatakan dengan ini siap menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Shalom umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mari hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Mari umat Tuhan yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari yang di rumah sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Setiap musim dalam hidup kami. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus berserah kepadamu ya Bapa. Syaralabaya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Mari siapkan hati dalam hadirat Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Ini pujian kami ya Tuhan. Sungguh baik Kau dalam hidup kami. Datang hati hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang di rumah boleh kasih tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa dalam hari di hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sekali lagi dengan segenap hatiku naikkan pujian ini.
pujian ini dengan segenap hati. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini pujian kami ya Tuhan. Kami mau berserah hanya kepadamu ya Bapa. Mari yang di rumah-rumah, mari mulai sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Waktumu sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan di tempatmu. Biarlah Roh Kudus turun. Terus sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari bahasa roh, mari terus nyanyikan. Lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini sendiri. Kebaikan-Mu Bapa, lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Mari sembah Dia, mari kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di rumah-rumah ya Bapa, kuasa-Mu terjadi. Tuhan, tiada yang mari bersembah Tuhan. Engkau yang dikarian bahasa roh, terus berbahasa roh.
kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau duduk diam ya Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan. Yang mau menerima ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang di rumah, yang percaya dan siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah kita secara virtual atau online. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat semua kita bisa bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh memuji, menyembah, kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, hendaklah kita satukan hati, kembali berdoa, bersepakat supaya Roh Kudus mengurapi setiap kita dan memberi kita pengertian akan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Mari Roh Kudus urapi kami sehingga kami memahami dan menjadi pelaku firman Allah yang tepat seperti apa yang Bapa kehendaki. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas satu tema kebenaran firman Tuhan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang, bahwa apa sebetulnya yang menjadi rencana kerajaan sorga bagi manusia. Apa yang menjadi rencana Allah ketika Dia menciptakan manusia dan menempatkan manusia di muka bumi ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28, Allah mendesain manusia, Allah menciptakan manusia itu seturut dan serupa dengan gambar Allah. Artinya manusia secara tampak lahir ya, itu bisa dikatakan serupa atau seturut dengan gambar Allah. Namun saya percaya juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya lebih kepada jiwa. Ada akal budi, ada pengertian, ada perasaan dan sebagainya. Kenapa? Karena di sana Allah juga menghembuskan nafas hidup atas manusia. Sehingga dengan kata lain manusia memiliki wujud ya, eksistensi Allah secara roh dalam kehidupan. Karena Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28 itu bicara tentang grand design-nya Allah atas manusia di dalam penciptaan untuk menjadi serupa dengan gambar Dia. Maka kita perlu tahu juga tujuan akhir dari apa yang Allah kehendaki untuk manusia ini bisa capai, bisa sampai kepada final destination of heaven. Saudara, kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dengan kata lain, Allah punya great design buat penciptaan manusia, yaitu serupa dengan gambar Allah, yakni berkuasa atas seluruh bumi. Nanti terakhir tujuan atau destiny Allah yang terakhir bagi manusia
adalah menjadikan manusia serupa dengan Kristus. Kalau di awal penciptaan manusia diciptakan itu seturut dan serupa gambar Allah, maka di akhir daripada kehidupan manusia dan manusia itu kembali kepada Bapa, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Namun kita akan berbicara tentang kehidupan yang kita sedang jalani ini hubungannya dengan penciptaan. Jadi rencana Allah yang paling utama dalam penciptaan manusia adalah supaya manusia berkuasa atas bumi ini. Kenapa manusia harus berkuasa atas muka bumi ini? Supaya kerajaan Allah ditegakkan di atas bumi ini. Kenapa kerajaan Allah ditegakkan di atas bumi ini? Supaya manusia yang merupakan gambaran Allah tersebut itu mengimplementasikan kehidupan kerajaan sorga di muka bumi, menyatakan Kristus, menyatakan kasih Bapa, menyatakan kedaulatan, menyatakan kuasa Bapa atas dunia ini. Jadi dengan kata lain, harusnya yang menguasai bumi ini adalah manusia ciptaan Allah. Gereja Tuhan harus sama-sama menyadari bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Namun sayang, kekasih Tuhan, semua tujuan Allah yang luar biasa itu sempat tertunda. Karena apa? Karena ada dosa Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasalnya ke-3 ayat 17 sampai 19, ya. Firman Tuhan berkata kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ini dia yang pertama, saudaraku. Terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau itu debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi karena dosa, maka rencana Allah atas manusia yang dahsyat itu sempat tertunda. Buktinya apa? Tanah dikutuk oleh Tuhan. Karena tanah dikutuk oleh Tuhan, maka manusia harus bersusah payah mengerjakan segala sesuatu supaya mereka minimal bertahan hidup. Karena tanah sudah dikutuk oleh Tuhan, maka manusia harus berjuang begitu dahsyatnya untuk apa? Mempertahankan. Tetapi bersyukur karena Allah punya rencana yang luar biasa, yaitu rencana kekekalan. Maka Allah tidak akan membiarkan manusia itu hanya berusaha untuk bertahan hidup, tapi juga untuk bisa sampai kepada tujuan Allah yang terakhir, yakni menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu kita harus berkuasa atas dunia ini. Kita sedang tidak berbicara tentang teknologi, kita sedang tidak bicara tentang sesuatu yang sifatnya jasmani, tapi saya rindu sama-sama kita memiliki cara pandang ilahi bahwa kita harus berkuasa, bisa menaklukkan dunia dengan segala keinginannya. Kita bisa menguasai dunia, mengendalikan dunia dari segala macam kejahatan-kejahatannya. Untuk itu gereja Tuhan hari-hari ini, yang pertama yang harus kita lakukan, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Gereja, perhatikan baik-baik.
ketika tanah ini dikutuk, itu disebabkan oleh karena dosa. Nah, dosa hanya bisa dihapus oleh darah Yesus. Dosa hanya bisa dihapus oleh pengampunan dari Bapa Surgawi. Maka dari itu, yang perlu saudara dan saya lakukan hari-hari ini adalah menguduskan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Karena dengan kita menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa beroleh pengampunan yang sempurna dari waktu ke waktu. Sebab hidup ini adalah proses, hidup ini adalah perjuangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan setiap keinginan-keinginan dunia, bahkan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Kalau kita nggak menguduskan nama Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa hidup di dalam pengampunan? Kalau kita nggak menguduskan nama Allah, bagaimana mungkin darah Yesus itu kita hargai, kita hormati? Darah Yesus itu bisa berperan maksimal, kalau istilah saya, di dalam proses pengudusan itu sendiri. Jadi itu harus lahir dari hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menguduskan nama Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mau kembali kepada rencana Allah, kalau kita mau kembali kepada tujuan Allah yang mulia, yang pertama harus saudara dan saya lakukan, kuduskan nama Tuhan. Di dalam hukum Taurat pun dikatakan jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Artinya apa? Artinya hormati Dia. Artinya apa? Hormati Allah dalam keseluruhannya. Kehidupan kita ini merupakan representatif kerajaan sorga. Seharusnya nama Allah kita muliakan. Seharusnya nama Allah kita agungkan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Bapa tidak pernah salah ketika menciptakan saudara dan saya. Yang menjadi permasalahan utamanya adalah kita yang tidak mau melakukan apa yang Dia mintakan. Tapi yang dosa salah satunya adalah pemberontakan. Itu yang menyebabkan manusia tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Untuk itu hari ini kalau kita semua masih ada ya dalam diri kita itu roh pemberontak, kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, menggantikannya dengan roh yang taat, roh yang penuh dengan penghormatan kepada Allah. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Yang pertama, kuduskan nama Tuhan melalui hidup kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan Allah yang sesungguhnya bagi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Dalam Matius pasal 6 ayat 10 masih bicara tentang doa Bapa kami, dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Yang kedua, saudara, kalau kita mau tujuan Allah menciptakan kita itu digenapi, kita sampai kepada tujuan akhir Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, maka perhatikan dan taati perintah Tuhan. Enggak ada kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini hanya hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan yang membuat kita akan diselamatkan. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, apapun yang Yesus ajarkan, artinya apapun yang Yesus perintahkan sama kita, lakukan itu. Untuk itu, gereja kami sampai saat ini masih tetap menerapkan atau melakukan doa Bapa kami. Kenapa? Karena itu yang diajarkan Yesus secara langsung. Jadi nggak ada masa kadaluarsanya doa Bapa kami itu, karena doa Bapa kami itu
bicara tentang penjabaran dari sebuah kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kalau sampai ada orang atau ada hamba Tuhan bahkan yang berani mengatakan bahwa doa Bapa kami sudah tidak lagi up to date atau enggak lagi relevan dengan perkembangan zaman, maka saya mau katakan orang itu sebenarnya sudah jauh dari apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini Yesus yang berbicara. Kenapa sampai kita meniadakannya? Ini Yesus sendiri yang perintahkan. Ini Yesus sendiri yang ajarkan. Kenapa sampai kita menentangnya? Kan aneh. Di satu sisi saudara berkata saudara Kristen, tapi di sisi lain saudara tidak mau mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Bukankah itu sebuah bentuk daripada pemberontakan? Gereja Tuhan dengan baik-baik. Akhir zaman ini banyak sekali penyesatan. Supaya nggak sesat, kembali pada kebenaran firman Allah, yaitu Injil Kristus yang hidup ini. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka dia akan taat kepada apa yang Yesus ajarkan. Kalau orang sungguh-sungguh mengakui dirinya pengikut Kristus, maka dia hanya berpedoman kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Jadi dengan kata lain saudaraku, bahwa taat ini adalah sebuah bentuk cinta kasih sayang kita kepada Kristus. Taat adalah sebuah kata yang menunjukkan kita ini betul-betul menghormati Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Jadi tidak ada tawar-menawar untuk sebuah ketaatan. Datanglah kerajaanmu, itu doa yang Yesus ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan kata lain, apa yang Bapa katakan, ya kita lakukan. Jangan mengulik, mengotak-atik sendiri. Nanti sesat. Nanti kita nggak sampai kepada tujuan Allah. Pada akhirnya kita disebut orang-orang hamba Dia, atau orang-orang yang nggak sampai kepada tujuan Allah. Nggak tepat sasaran. Saudara, kalau saudara naik satu kendaraan umum, katakanlah dari terminal A, saudara mau tujuannya ke rumah atau ke kantor, kira-kira begitu ya. Ternyata saudara salah naik kendaraan, bukannya sampai ke tujuan, malah jauh dari tujuan. Kira-kira apa yang menjadi perasaan kita hari itu? Tentu rasa lelah, rasa capek, mungkin rasa sebel juga ya saudara ya. Bad mood jadinya, bete. Begitu pula kalau misalnya kita mengaku diri kita Kristen, tapi ujung-ujungnya kita nggak sampai kepada destiny ilahi. Kita akan sedih, kita akan kecewa. Kenapa? Karena Matius 7 ayat 21 sudah ingatkan bahwa bukan orang yang mengaku dirinya Kristen, bukan orang yang katakan terlibat pelayanan yang luar biasa, ya, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang hidup dalam ketaatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih bicara tentang doa Bapa kami. Dikatakan Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan supaya kita minta makanan yang berlimpah? Supaya, ini menurut konsep manusia, kalau kita punya berlimpah makanan, berlimpah berkat, berlimpah rezeki, maka kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tapi Yesus ajarkan, berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Bukankah kalau kita berlimpah, kita bisa membagi, kita bisa memberi kepada sesama? Saudara pernah ingat kisah seorang janda yang miskin? Dia memberikan dari apa yang dia punya, kata Tuhan. Dia memberikan dari apa yang menjadi kekurangannya. Setelah dia beri, dia nggak tahu lagi harus bagaimana hidupnya. Karena hanya itu yang dia punya. Harusnya itu cukup buat dirinya. Dibandingkan dengan orang-orang yang lain ketika mereka mempersembahkan
harta mereka, waduh, dengan gagahnya mereka persembahkan sekantong penuh persembahan, mungkin sambil lempar bunyi kira-kira gitu, Bang, supaya diaken atau gembala setempat itu ngerti, itu pemberian terbesar, itu donatur yang terbesar. Tapi Yesus malah berkata, justru yang berkenan kepada Allah persembahan janda itu. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangan. Saudara, kata kekurangan di situ sama dengan doa Bapa kami. Sebenarnya itu cukup, ya, buat janda itu hidup hari itu. Ya, tapi dia lebih memilih mempersembahkan yang terbaik. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik, ada nilai kerajaan sorga di sini. Tuhan minta kita makan secukupnya, karena benih itu untuk ditabur. Pemazmur katakan, sejak dia masih muda hingga dia berambut putih, dia nggak pernah melihat anak cucu orang benar itu meminta-minta roti. Demikian dengan kehidupan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, sungguh-sungguh taat kepada Kristus. Dia nggak akan pernah kekurangan makanan, minuman, atau mungkin berpakaian. Sekalipun mungkin bukan pakaian branded, bukan rumah mewah, atau mungkin dia nggak punya mobil, hanya hidup sederhana saja, tapi dia nggak kekurangan. Namun ketika orang-orang seperti itu memberi, ketika orang-orang seperti itu menabur di dalam ladang Tuhan, maka boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memberi dari apa yang terbaik dalam hidupnya. Kenapa? Karena itu benih yang utama yang harus ditabur. Kalau orang sudah berkelimpahan, orang sudah banyak duit, orang sudah banyak berkat, lalu dia bagi-bagi rezeki, ya saya mau katakan itu biasa saja. Biasa lah. Natural. Ya. Orang-orang di luar Kristen juga seperti itu. Tapi pernahkah saudara melihat seorang yang mengemis puluhan tahun, hasil dari mengemisnya itu diberikan kepada anak-anak yatim piatu atau orang-orang gelandangan? Itu pernah terjadi, itu pernah ada, itu kisah yang nyata sekali. Saudara, orang-orang seperti itu jarang ditemukan. Kenapa? Karena mereka tahu prinsip hidup secukupnya. Demikian dengan kita harusnya gereja dulu. Kita kalau mau bekerja sewajarnya. Kita kalau mau istirahat sewajarnya. Ada 24 jam Tuhan berikan dalam satu hari. 8 jam untuk kita beristirahat, 8 jam untuk kita bekerja. Lalu 8 jamnya lagi, ya kita bisa pakai atau kita bisa gunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Kita bisa bersekutu dengan Allah, kita bisa bersosialisasi dengan saudara-saudara kita sesama manusia. Bahkan kita bisa mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kalau orang yang tahu bahwa kehidupan ini cukup, tidak usah yang berlebihan, maka dia dapat berkata kepada Tuhan, apa yang aku terima ini, itu merupakan kasih karunia. Jadi selebihnya kalau memang masih ada di tangan kanan kita, atau masih ada di dalam genggaman kita, jangan kita tahan, melainkan kita beri, kita tabur. Itu yang menjadi rencana Allah supaya kita menguasai dunia ini. Saudaraku, salah satu hal yang paling berbahaya menurut 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, yaitu ketika seseorang sudah mencintai uang, maka uang itu menjadi akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Makanya Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya kita nggak cinta akan uang. Cukup, ya. Nggak usah yang berlebihan.
Kalau misalnya Tuhan beri kasih karunia, Tuhan percayakan kasih karunia kita untuk hidup sepertinya tanda kutip berlebih dibandingkan orang lain, mesti ada maksud Tuhan yang luar biasa, mesti ada rancangan Tuhan yang dahsyat. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti dalam Matius pasal 6 ayat 12, ya, ini berarti poin yang keempat. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang keempat, kalau kita mau menguasai dunia ini dengan segala keinginannya, ya, dengan segala kedagingannya, saudara, berdamai dengan semua orang. Kalau kita mau diampuni dosa kita oleh Tuhan, kita harus mengampuni juga orang yang bersalah sama kita. Karena kalau kita nggak mengampuni dosa orang lain, maka Bapa kita di surga juga nggak mengampuni. Kita harus mengampuni siapapun dia. Kalau kita mau bicara tentang kesatuan hati, maka kita juga bicara tentang pengampunan. Karena orang nggak mungkin bisa unity, kita nggak bisa sepakat satu dengan yang lain kalau masih ada ganjalan di hati, kalau masih ada kepahitan, kalau masih ada benci, kalau masih ada dendam. Untuk itu gereja Tuhan, jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada dendam dalam hati kita. Berdamai dengan semua orang, ampuni orang yang bersalah sama kita. Jangan hidup di masa lalu yang mungkin menyakitkan. Kita ingat-ingat terus kesalahan orang sama kita. Kita bilang, coba kalau dia dulu itu gak bikin saya sakit, mungkin saya gak miskin seperti ini. Coba kalau orang itu dulu gak bikin saya menderita, mungkin saya nih hidupnya hari ini sudah bahagia dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, orang yang ada dalam Kristus, orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa itu? Kemuliaan Kristus. Jadi ngapain kalau orang sudah hidup dalam Kristus tapi masih memikirkan hal-hal yang sampah yang di belakang, yang hanya akan menimbulkan bau tidak sedap, hanya menimbulkan bakteri atau sakit penyakit di hati. Saya punya kisah hidup yang boleh orang bilang cukup menyedihkan. Ya, kalau saya cerita sama generasi muda, sama anak-anak muda, maka mungkin sebagian besar dari mereka akan merasa, kok seperti itu ya kehidupan yang saya lewati. Jadi saya ini sejak umur 14 tahun sudah gak punya orang tua. Papa saya meninggal. Sementara ibu kandung saya sejak saya berusia 2 tahun setengah sudah tidak bersama-sama dengan saya. Saya nggak tahu gimana ceritanya mereka berjumpa. Saya juga nggak tahu apa alasannya mereka berpisah. Ya. Dan saya juga bukan tipikal orang yang mau serba tahu, karena saya adalah generasi yang lalu ya. Generasi yang lalu itu kalau tanya terlalu macam-macam ke papahnya atau mamanya, wah ngeri juga ya. Kita kalau dimarahin sama orang tua kita di zaman yang dulu itu, zaman saya masih kecil, nggak perlu dibentak, apalagi sampai dipukul, cukup dipelototin saja, kita udah gemeteran, udah takut. Beda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu kalau orang tuanya melotot ke mereka, artinya marah, itu mereka berani nanya, Papa, kenapa, memang ada masalah apa dengan matanya Papa? Ya. Kok melotot gitu? Ayo Pak ke dokter mata. Ya. Beda dengan anak zaman dulu angkatan saya itu, baru dipelototin aja, itu udah gemeteran, udah tahu ini pasti nih habis ini nih, habis kira-kira begitu ya. Berbeda dengan anak zaman sekarang. Jadi saya nggak mau terlalu banyak tanya tentang kenapa waktu usia saya 2 tahun setengah mereka berpisah. Karena yang saya tahu adalah setelah itu almarhum bapak saya menikah lagi dengan seorang ibu yang usianya nggak terlalu jauh dengan saya, kurang lebih 15 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Sejak itu boleh dikatakan
sejak umur 14 tahun, saya sudah hidup sendiri, menjadi yatim piatu. Tinggal di rumah saudara, pindah lagi ke rumah saudara yang lain, terus begitu. Karena usia-usia segitu masih belum punya prinsip hidup, masih mencari identitas diri, dan masih sangat mudah terpengaruh oleh namanya pergaulan. Sehingga di usia yang masih sangat muda itu, saya sudah mengenal yang namanya kejahatan. Hidup di jalanan, bukan jadi preman, bukan. Tetapi karena keadaan, saya terpaksa mempertahankan diri saya dengan hal-hal yang sifatnya jahat sekali. Ya saya mau ceritakan ya. Yang jelas, apa yang disebut kejahatan, saya pernah mengalami. Sangat mengerikan sekali. Dan yang paling parah yaitu, hati saya penuh dengan luka, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Ya, kalau melihat teman-teman saya yang orang tuanya masih utuh, masih hidup saat itu, hati saya itu hancur, saudara. Sampai satu ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, ya Tuhan pulihkan. Sampai seorang hamba Tuhan pernah berdoa sama saya, ampuni dan lupakan masa lalumu yang kelam. Termasuk kamu gak punya orang tua di usia yang masih sangat muda. Saudara yang dikasih Tuhan, saya lakukan itu saat itu juga. Saya lepaskan pengangguran, saya ampuni ya, orang-orang yang pernah mungkin melakukan kejahatan sama saya di masa lalu. Dan saya juga minta ampun atas setiap dosa yang saya perbuat ya. Selesai. Sehingga Tuhan terus bawa saya di dalam ladang Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan, dari pulau ke pulau, dari satu tempat ke tempat yang lain, terus sampai hari ini saya mengembalakan di sebuah kota yang kecil, tetapi menurut saya adalah ini yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada saya. Dikasih Tuhan, ketika orang itu bisa berdamai dengan semua orang, dia bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka dalam dirinya ada damai sejahtera. Dan orang yang punya damai sejahtera, orang itu bisa tenang. Nah, Amsal berkata orang yang tenang, ya itu kekuatannya itu, dia bisa mengalahkan atau bisa menaklukkan satu kota. Kita harus punya damai sejahtera. Orang mengampuni, orang penuh dengan damai sejahtera. Kalau misalnya ada orang lain hendak menyerang dia dengan kata-kata yang mungkin negatif, menyakitkan, dia cukup berdoa, Tuhan ampuni orang itu. Selesai, nggak usah diresponi. Istilahnya guru saya dulu berkata, sing waras ngalah. Kalau kita merasa kita waras, ya udah ngalah aja. Biarin aja mereka teriak-teriak, ya biarin mereka memfitnah, mencaci maki kita, koar-koar. Karena yang waras kita. Kalau yang model seperti itu anggap saja lah. Nggak waras, kira-kira begitu kata guru saya. Tapi kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ampuni mereka yang menyakiti. Lalu dalam doa Bapa kami yang berikutnya, yaitu poin yang kelima, saudaraku, dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa artinya? Jangan hidup dalam dosa. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kepada kita. Kita nggak pernah, saudaraku, diuji, dicobai, diproses oleh Tuhan itu melampaui kekuatan kita. Tetapi kalau sampai kita merasa tidak pernah bisa keluar dari ujian tersebut, jangan-jangan kita hidup dalam dosa. Untuk itu gereja Tuhan, mari introspeksi diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita hidup dalam dosa, sehingga apa? Tujuan Allah nggak pernah tercapai.
Pak, boro-boro Pak menaklukkan dunia dengan segala keinginannya. Dalam hal bersabar atau menahan emosi saja saya nggak bisa Pak. Pak, boro-boro Pak, saya bisa bertutur kata yang lemah lembut. Ya. Lawang saya itu tinggi hati sekali Pak. Kalau ngomong itu maunya lebih menang dibandingkan yang lain. Pak, boro-boro Pak, saya bisa mengucap syukur dalam kecukupan yang Tuhan berikan. Lawang saya ini dalam hasrat hidupnya itu inginnya jadi orang kaya terus Pak. Ya, punya banyak uang Pak. Tidur kalau bisa tidur di atas uang Pak. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena saya nggak mau menderita, karena saya nggak mau susah. Itu kan manusiawi Pak. Apakah itu dosa Pak? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kaya itu nggak dosa. Tapi kalau ingin menjadi kaya, hati-hati. Firman Tuhan juga katakan, tinggalkan niat hati untuk menjadi kaya. Tinggalkan. Kenapa kita bisa terjebak di satu keadaan, yaitu cinta akan uang. Sudah berapa banyak sekali contohnya orang-orang karena uang itu rela meninggalkan Kristus. Sudah banyak sekali orang karena uang, sudah banyak sekali orang karena cinta akan uang itu mengorbankan pelayanan. Bahkan saudara, bukan cinta karena uang, karena pandemi yang sedang berlangsung ini di bangsa kita atau di seluruh dunia. Saya sudah nggak tahu berapa banyak orang yang sudah nggak ibadah lagi. Saya sudah nggak tahu berapa banyak orang yang sudah dingin di hadapan Tuhan. Untuk itu hari ini firman Tuhan menegur setiap kita, supaya kita jangan hidup dalam dosa. Justru kita hidup dalam kasih mula-mula kepada Tuhan. Di tengah pandemi begini semua mengalami terpukul. Baik secara keuangan, baik dalam hubungan dan sebagainya. Ya. Bahkan saudara, intensitas perjumpaan kita, relationship kita, itu semua ya kena dampaknya. Tapi kalau kita berpikir bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka harusnya kita jangan hidup dalam dosa. Justru kita hidup di dalam takut akan Allah. Semua orang pernah berbuat dosa, semua orang pernah jatuh dalam dosa. Tapi tidak semua orang yang bangkit dan keluar dari dosa-dosa itu menuju hidup yang kudus dan benar. Dan pastikan orang-orang yang mau bangkit tersebut adalah diri saudara dan saya. Kalau saudara mau bangkit, kalau saudara mau keluar dari kungkungan dosa, hari ini, detik ini juga berkata, Tuhan Yesus tolong saya, mampukan saya untuk hidup dalam kebebasan, untuk hidup dalam kelepasan. Dalam nama Yesus, tinggalkan dosa. Apa dosa yang mengikat engkau selama ini? Apa dosa yang memenjarakan engkau selama ini? Apa dosa yang membelenggu engkau hari ini? Kalau itu perzinahan, tinggalkan perzinahan. Kalau itu cinta akan uang, patahkan kuasa cinta akan uang itu. Jangan fokus kepada uang lagi, tapi fokus kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya tidak sedang bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, tapi saya mau bicara jujur. Kalau melihat dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, maka sepertinya Tuhan Yesus itu tidak lama lagi akan datang kali yang kedua, menjemput orang-orang kudusnya di awan-awan permai. Namun saya sebagai hamba Tuhan punya prinsip dari awal mula saya pelayanan. Bapak rohani saya mengajarkan begini, Adrian, beritakan Injil. Tetaplah memberitakan Injil seolah-olah Yesus datang masih 1000 tahun lagi. Tetapi berjaga-jagalah, waspadalah, seolah-olah Yesus akan datang malam ini. Kehidupan kita kalau enggak ada dalam dosa, maka kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Tapi kalau kita suka hidup dalam dosa, maka hidup kita akan terus kompromi terhadap dosa.
campakkan semua itu dari dalam hati. Supaya apa? Rencana dan tujuan Allah sejak awal penciptaan sampai pada akhirnya itu kehidupan kekal akan terwujud dalam diri kita masing-masing. Dan sebagai sebuah kesimpulan, saya mau sampaikan begini. Ketika kita mau melakukan kehendak Allah, sesungguhnya kerajaan sorga sedang ditegakkan di muka bumi ini. Dan ketika kerajaan Allah ditegakkan di atas bumi ini, maka sesungguhnya kita hidup dalam berkat ilahi yang tanpa batas. Jadi berkat itu nggak hanya bicara tentang roh jiwa saja, tapi berkat itu bisa bicara tentang hal-hal jasmani juga. Ya. Namun yang jasmani itu kan sifatnya fana. Jiwa dan roh itu yang kekal. Tapi kalau kita taat, kita mau hidup melakukan kehendak Allah, maka kesempurnaan berkat itu kita bisa terima. Jadi mari kita bersama-sama melakukan apa yang jadi kehendak Bapa hari ini dalam kehidupan kita hari-hari, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Pertama, kuduskan nama Tuhan melalui hidup kita. Yang kedua, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Dengan kata lain, taati perintah Tuhan. Yang ketiga, makan secukupnya, karena benih itu untuk ditabur. Artinya, saudaraku, bersyukur dengan apa yang saudara dan saya terima, dan tetap memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa kita mengampuni, maka Roh Kudus Bapa kita yang di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Jadi ampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan Yesus mengampuni orang yang bersalah pada diri. Dan yang terakhir, jangan hidup dalam dosa, tapi hiduplah dalam kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa. Layakan kami dimanapun kami berada. Kalau masih ada dosa, kalau masih ada belenggu, kalau masih ada kepahitan, hari ini kami campakkan semuanya itu dari dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang diperdekakan, orang-orang yang dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mampu berkata tidak terhadap dosa. Tolong kami ya Bapa. Mampukan kami. Mampukan anak-anakmu. Mampukan gerejamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Bapa, sempurnakan ibadah kami hari ini dengan berkat-berkat surga. Mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu, terimalah. Dan bawalah segala rahmat, berkat, anugerah, cinta, dan kasih sayang dari Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan, dan dimeteraikan dalam persekutuan yang manis bersama pribadi Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Thank you.